Dr. Stone chapter 147. Setelah pada chapter sebelumnya kita telah mengetahui bahwa akhirnya Tsukasa meminta tolong kepada Senku untuk membangkitkan Hyuga, salah satu orang kepercayaan Tsukasa saat Tsukasa masih berperang dengan Senku, di mana Hyuga juga pernah mengkhianati Tsukasa dengan menyerang adik Tsukasa yang membuat Tsukasa akhirnya terluka sangat parah untuk dapat melindungi adiknya tersebut. Alasan Tsukasa meminta Senku untuk membangkitkan Hyuga adalah karena Tsukasa ingin melatih para pasukan yang dimiliki oleh kerajaan sains dalam menggunakan senjata. Tapi karena keahlian Tsukasa adalah bertarung dengan tangan kosong, Tsukasa pun meminta untuk membangkitkan Hyuga yang ahli dalam menggunakan senjata. Namun di saat Hyuga telah dibangkitkan, Hyuga meminta persyaratan kepada Senku dan Tsukasa sebelum ia mau melatih pasukan kerajaan sains dalam menggunakan senjata. Dan syarat yang diajukan oleh Hyuga adalah membangkitkan dua orang yang dipilihnya. Dan dua orang pilihan Hyuga untuk dibangkitkan tersebut adalah Homura, salah satu orang kepercayaan Hyuga yang juga merupakan pasukan pengintai yang dimiliki oleh Tsukasa di kerajaannya dahulu untuk mengintai kerajaan sains. Dan Mozu, salah seorang musuh yang pernah merepotkan kerajaan sains saat bertarung melawan Ibara, pemimpin dari pulau pemilik alat pembatuan Medusa. Lalu setelah ketiga orang yang pernah menjadi musuh bagi kerajaan sains tersebut telah dibangkitkan, kejadian menarik apa saja yang terjadi pada chapter kali ini? Mari kita bahas satu persatu. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Pada panel awal chapter kali ini, sekilas kita akan melihat sebuah cerita di masa lalu tentang bagaimana para Viking yang berhasil mengarungi lautan hingga tiba di Amerika Utara 500 tahun sebelum Columbus. Dan satu-satunya petunjuk jalan di lautan bagi Viking hanyalah matahari. Sedangkan langit tidak akan selalu cerah yang membuat mereka dapat mengetahui letak posisi matahari. Dan ternyata menurut investigasi dari kapal Viking yang tenggelam telah menunjukkan bahwa mereka membawa kalsit atau batu matahari dengan jumlah yang sangat besar untuk dapat mengetahui posisi matahari setiap saat meskipun langit sedang tidak cerah. Lalu pada chapter kali ini Senku dan kerajaan sains akan mencari tahu posisi mereka saat ini di lautan dengan menggunakan ilmu sains dan GPS. Namun karena mereka sedang berada di zaman batu, maka mereka tidak bisa mengetahui posisi mereka saat ini di lautan dengan sangat mudah dan harus menggunakan GPS manual atau melalui koordinasi dengan Jepang. Kita tahu bahwa sebelumnya Ruri dan beberapa orang yang berasal dari desa Ishigami tidak ikut melakukan perjalanan menuju Amerika bersama dengan Senku. Dan sebelum keberangkatan Senku menuju Amerika, tampaknya Senku dan tim sains telah membuat jam matahari dan jam pasir untuk ditinggalkan di desa Ishigami yang berada di Tokyo, dan meminta Ruri untuk mengirimkan pesan terjadwal melalui sinyal gelombang pendek dengan alat yang telah dibuat oleh Senku sebelumnya. Lalu dengan memberikan informasi waktu yang sedang terjadi di Tokyo kepada Senku, maka Senku dapat mengetahui posisi mereka saat ini di lautan. Jika kita mengingat pelajaran IPS saat di sekolah dasar ataupun di sekolah menengah pertama, kita mengetahui bahwa terdapat dua garis hayal pada bumi, yaitu garis bujur dan garis lintang. Garis bujur adalah garis yang membujur dari utara ke selatan pada bumi, di mana titik nol garis bujur berada di Greenwich. Sedangkan garis lintang adalah garis yang melintang dari timur ke barat pada bumi, di mana titik nol garis lintang berada tepat di tengah bumi, atau biasa kita kenal dengan garis khatulistiwa. Selain itu, dalam pelajaran IPS dulu kita juga mengetahui bahwa letak geografis Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan dibagi ke dalam 3 zona waktu. Yang itu artinya Indonesia berada pada posisi tengah bumi, yaitu antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan terletak agak ke timur yaitu 94 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dengan mengetahui kondisi waktu yang terjadi di Tokyo dengan menerima pesan dari Ruri, maka Senku dapat dengan mudah mengetahui lokasi mereka saat ini di tengah laut dengan menggunakan garis hayal tersebut. Simpelnya, saat Senku mengetahui waktu di Tokyo adalah pukul 7,
dan waktu di mana ia berada saat ini adalah jam 12, maka Senku akan mengetahui bahwa perbedaan waktu yang terjadi antara tempat di mana Senku berada saat ini dengan Tokyo adalah 4 jam lebih cepat. Yang berarti saat ini Senku sedang berada di sebelah timur dari Tokyo. Selain itu, dengan mengetahui perbedaan waktu yang terjadi antara posisinya saat ini dengan Tokyo, Senku juga akan mendapat sebuah koordinat pada garis bujur, yaitu dengan menambahkan 4 zona waktu ke arah timur dari Tokyo. Lalu setelah mendapatkan koordinat garis bujur, yang perlu dilakukan berikutnya adalah mencari tahu koordinat garis lintang di mana Senku berada saat ini. Dan dari chapter kali ini, Senku dapat mengetahui koordinat garis lintang dengan memanfaatkan letak posisi matahari. Simpelnya, saat kakek Kaseki melihat posisi matahari, ia mengatakan kalau matahari sedang berada pada posisi zenith atau titik puncak matahari. Lalu setelah itu kita juga dapat melihat Chrome yang mengatakan kalau saat ini tepat pukul 12 tengah hari. Dan dari informasi tersebut maka Senku dapat mengetahui bahwa posisi mereka saat ini sedang berada pada garis lintang 0 derajat. Karena jika mereka berada di atas garis lintang maupun di bawah garis lintang 0 derajat, mereka tidak akan menemukan matahari yang sedang berada pada titik puncaknya tepat jam 12, yang membuat mereka harus mengukur derajat penyimpangannya untuk mengetahui posisi mereka saat ini pada garis lintang. Dan setelah mendapatkan kedua garis hayal tersebut, maka mereka dapat mengetahui posisi mereka saat ini di tengah laut dengan melihat titik perpotongan antara garis bujur dan garis lintang. Namun sayangnya cuaca di lautan tiba-tiba berubah dan membuat langit menjadi gelap yang membuat mereka tidak dapat melihat posisi matahari. Lalu pada panel berikutnya kita dapat melihat Chrome yang mengeluarkan sebuah batu dari koleksi batu-batunya, di mana batu berwarna putih transparan tersebut jika dilihat dari satu arah maka akan menampilkan dua gambar yang sama namun sedikit terpisah. Lalu dengan menggunakan batu tersebut, Chrome pun menggunakan dan mengarahkannya ke langit yang sedang berawan dan mengatur sudutnya sehingga berhasil menemukan posisi matahari meskipun langit sedang tidak cerah. Dan ternyata menurut penjelasan Senku, batu yang ditemukan oleh Chrome tersebut adalah kalsit atau batu matahari, di mana kalsit adalah prisma alami yang membelah cahaya menjadi dua. Artinya jika batu tersebut diarahkan pada sumber cahaya, maka batu tersebut akan membelah cahaya tersebut menjadi dua, atau bisa dibilang cahaya yang melewati batu matahari tersebut tidak akan lurus menembusnya, namun membelokkannya dan membaginya menjadi dua. Dan dengan cara yang sama, saat kru mengarahkan posisi batu tersebut tepat ke arah matahari, maka mereka akan mengetahui posisi matahari dengan melihat dua cahaya yang terbagi dari batu tersebut. Lalu setelah pelayaran berhari-hari yang mereka lalui, akhirnya pada panel akhir chapter kali ini, kita dapat melihat bahwa 40 hari pelayaran mereka di lautan akhirnya membuahkan hasil saat mereka semua melihat daratan benua Amerika. Lalu petualangan seperti apa yang akan mereka hadapi di sana? Sepertinya kita harus menunggu chapter-chapter selanjutnya untuk mengetahui jawabannya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang terjadi pada chapter kali ini. Gimana menurut kamu? Tinggalkan komentar kamu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan jangan lupa untuk dukung dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih. Sayonara.